الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزد الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Ya betul. Tuan-tuan mengulang. Pembicaraan agama adalah untuk kerja agama. Berbicara tentang perdagangan untuk berdagang. Begitulah pembicaraan agama untuk kita buat kerja agama. Bukan pembicaraannya itu yang dituju. Yang dituju adalah yang lain. Dengan kita mendengarkan pembicaraan tadi, kita tahu petunjuk. Maksudnya adalah diberitahu bagaimana cara kerja tadi. Untuk itulah pembicaraan kita sekarang ini. Maksudnya itu tabligh, yaitu kita sampaikan. Tabligh, sampaikan, menyampaikan. Tabligh tidak pernah diberi nama kerja ini. Kalau mau diberi nama tahrikul iman, bagaimana orang iman, bagaimana orang Islam imannya bergerak, sebagaimana darah selalu bergerak mengalir. Kalau darah sudah berhenti berbahaya. Begitulah orang Islam bagaimana selalu bergerak untuk iman. Kenapa kita harus bergerak? Supaya kehidupan kita menuju akhirat. Kehidupan kita untuk membangun akhirat. Setiap hari orang dia beriman kepada Allah ataupun tidak, tetapi sama saja semua pergi ke kampung akhirat, pasti akan mati. Dan kalau sudah mati kembali ke akhirat tidak akan balik, tidak akan kembali lagi. Dan ini tertib dari Allah. Setelah dunia kembali ke akhirat. Untuk itulah dunia ini tempat berlalu, tempat lewat. Ini tempat lewat. Ini adalah tempat seperti seorang musafir hanya transit saja, kemudian pergi lagi ke tempat tujuan yang setelahnya. Bukan transit, bukan tujuannya. Dari satu negara ke negara yang lain, kemudian kembali ke negara lagi. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat. Dan kita harus persiapkan, karena kita mau pergi ke sana, dan kita tidak akan kembali. Untuk itulah kita persiapkan kehidupan akhirat. Kita semua menuju kepada akhirat. Nabi SAW beritahu kita. Nabi SAW mengajarkan kita doa. Dan ini doa ada petunjuk untuk kita. Nabi dalam doanya adalah Nabi, dan dalam dakwanya adalah Nabi. Contoh,
Doanya Nabi dan dakwanya pun Nabi juga. Doanya Nabi adalah Nabi dan dakwanya Nabi adalah Nabi. Nabi itu apa terjemahnya? Bahasa Arab, yaitu yang memberi kabar, naba, yang memberi kabar. Para nabi, yaitu memberi kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kabar mengenai kehidupan akhirat yang belum datang, ataupun memberi kabar mengenai kehidupan yang dahulu, supaya setiap orang mengambil pelajaran. Untuk itu dikatakan Nabi yang memberi kabar gembira, yang memberi kabar, dan memberi kabarnya itu betul, jujur, tidak dicampur dalam kebohongan sedikit pun, tidak lemah memberikan kabarnya, pasti dan pasti, jujur. Nabi adalah yang memberi kabar. Suatu hari Nabi SAW memberikan kabar kepada kita, yaitu kita persiapkan akhirat. Persiapkan bekal untuk akhirat. Nabi doa. Dan ini talim untuk kita. Bagaimana cara doa dan apa yang didoakan pun kita belajarkan dari Nabi. Bukan hanya berdoa saja, tapi apa yang didoakan ini pun diajarkan dari Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini doa Nabi. Kita harus hafal doa ini. Doa itu dakwah juga dan doa juga. Al-Srik bin Manalas, Malaysia. Mehran Maluk, Pakistan. Ismail bin Ali, Malaysia. Muhammad Said bin Hasan, Indonesia. Sabah, di mana Sabah? Dalam untuk sampai tujuan, untuk mendapatkan apa yang diinginkan, doa. Karena kita hamba Allah, lemah. Karena untuk mendapatkan tujuan itu Allah yang tentukan, maka minta kepada Allah. Jadi ada cara kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Dan kita harus selalu berjalan pada jalan ini. Allah berikan kita agama. Dan agama ini adalah maksud dan tujuan hidup kita. Agama, hidup hanya untuk agama saja, ini maksud dan tujuan hidup kita. Allah berikan kita agama untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Dalilnya apa? Ketika orang mati dalam kubur, maka malaikat datang. Malaikat datang tanya, madinuka. Apa agama kamu? Maka hidup selama ini di dunia, diamalkan agama atau tidak? Nanti ditanya. Sebagaimana kita utus orang untuk kerja, sudah dikerjakan atau belum kalau pulang kita tanya? Kita diciptakan untuk amalkan agama, nanti di kubur ditanya oleh Allah melalui malaikat. Mati dalam keadaan Islam ditanya, mati dalam keadaan kafir pun ditanya, agamanya apa? Kalau orang Islam, maka jawab, saya mengamalkan agama Islam. Selesai masalahnya. Kehidupan dunia adalah untuk mengamalkan agama. Maka untuk itu kita amalkan agama. Maka untuk itu Nabi doa, Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Karena ini adalah yang paling utama dalam segala urusanku. Ini adalah yang paling utama dalam urusanku. Pak Ahmadi Indonesia, Abdullah Indonesia, Pak Sulaiman Indonesia, Masdar Indonesia, Ar-Rashid Emrian Indonesia.
Silakan Pak. Doa adalah tetap kabulkan hajat. Doa adalah untuk hajat. Nabi untuk mengajarkan doa supaya terpenuhi hajat dan petunjuk untuk kita. Dan kita selalu minta kepada Allah supaya mudah, selalu minta doa kepada Allah. Allahumma aslihli dini alladhi wa ikhmatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Karena itu adalah yang paling utama dari segala urusan. Segala urusanku. Mulai dari hari pertama, baru lahir, diazankan di telinga kanan. Kemudian ketika mulai berbicara, diajarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika besar, supaya memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Yaitu kita dilahirkan hanya untuk agama saja. Kita hidup di dunia untuk amalkan dunia. Allahumma aslih dini. Allahumma aslih dini. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Karena ini adalah menjaga seluruh urusanku yang paling utama. Dari segala urusanku. Hidup untuk agama. Harta diri, potensial, semua hanya untuk agama. Dan perintah Allah. Harta diri, potensial hanya untuk agama saja. Potensial untuk agama. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna. Jangan separuh-separuh. Jadi puncak nanti. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Untuk itulah Nabi doa, ya Allah, perbaikilah agamaku. Karena itu adalah yang paling utama dari segala urusanku. Maksudnya perbaikilah agamaku, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah salah satunya yakin dalam agama. Bagaimana yakin tersebut datang dalam diri kita? Karena dengan tanpa agama tidak ada kejayaan. Ini pasti. Ini pasti. Dengan tanpa agama, dalam profesi apapun tidak akan pernah bahagia, tidak akan berjaya. Petani, pedagang, orang kaya, pejabat, rakyat, siapa saja. Karena kejayaan hanya dalam agama saja. Maka untuk itu berdoa, ya Allah, perbaikilah agamaku. Karena ini adalah yang paling utama. Ini asas untuk kita selamat. Dan ini asas petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau ada agama, maka kita selamat di akhirat. Benar kalau kita di dunia ini. Kita tahu mana hak batil, mana halal, mana haram, mana zalim, mana adil. Ini agama yang memberitahu. Adil apa, zalim apa, hak apa, batil apa, jujur apa. Sebagaimana kalau ada lampu, maka kelihatan ada duri atau tidak, ada jarum atau tidak. Kunci di mana? Jangan sampai salah ambil. Maunya ambil kunci, malah pegang duri. Kalau ada agama seperti ada sunat, seperti ada lampu. Agama yang betul adalah hubungan kita semakin dekat kepada Allah. Bagaimana hubungan kita betul dekat kepada Allah? Bagaimana hubungan dekat kepada Allah? Kita tidak punya hubungan keluarga kalau kepada Allah. Bagaimana hubungan dekat kepada Allah? Dengan menghambakan diri kepada Allah, dengan beribadah. Nah, kita semua hamba Allah, manusia, jin-jin, ini semua hamba Allah. Bagaimana dekat kepada Allah dengan ibadah. Allah berikan kita ibadah. Dan agama beritahu petunjuknya. Bagaimana ibadah kita betul. Bagaimana menjalani kehidupan menghambakan diri kepada Allah. Menjadi hamba yang sekedar-kedarnya dalam menjalani kehidupan.
Maksudnya bagaimana hamba? Hamba yang sebenarnya. Yaitu kita punya hubungan kepada Allah dengan iman dan ikhlas. Punya hubungan kepada Allah dengan iman dan ikhlas. Kita beriman kepada Allah. Ialah Allah yang hanya yang berhak disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Yang menyempurnakan hajat kita. Ialah Allah yang memiliki segala sesuatu. Ialah Allah yang maha kuasa. Ini iman kita. Ini hubungan kita dengan Allah. Kemudian kita hamba Allah, berhajat kepada Allah dengan hati-hati. Kita semua berhajat kepada Allah. Kemudian kita hamba Allah. Bagaimana kita hubungan dekat kepada Allah. Kita semakin kita berhajat kepada Allah, semakin itu Allah beri hajat kita. Semakin kita berhajat kepada Allah, semakin itu Allah tolong kita. Allah sangat senang kalau diminta. Kalau Allah sangat senang kalau hamba tadi berharap hanya kepada Allah. Jangan putus asa. Ini semua adalah hidayah dan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk itulah kita dekatkan hubungan kita kepada Allah. Dan Allah berfirman, aku mengikuti prasangka hamba-Ku. Mudah sekali. Ini kemuliaan Allah. Allah akan buat bergantung prasangka hambanya. Aku bergantung, ana inda ghani abdimu. Aku bergantung prasangka hamba. Kalau dia bersangka baik kepada Allah, Allah akan tolong, Allah akan mudahkan kesulitan saya, pasti akan terjadi. Kita hamba Allah, banyak dosa. Bagaimana Allah akan dengar saya? Tidak akan mulia. Abshiru wa aminu ma yasurrukum. Kita diberitahu. Berilah kabar gembira, senang-senanglah. Berilah kabar gembira dan selalu berharap hanya kepada Allah saja. Selalu berharap kepada Allah sehingga Allah senangi kita. Basyiru wa aminu ma yasurrukum. Apa kita senangi, kita harap kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa memenuhi harapan kita kecuali Allah. Nah, kita harapan pun datangnya dari Allah dan Allah pun harapan kita. Untuk itulah kita takut kepada Allah. Kemudian sangka baik kepada Allah. Kemudian taat kepada Allah. Ini perintah-perintah Allah. Bagaimana hubungan semakin dekat kepada Allah? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu dimana kebaikan besar. Kalau dia takut kepada Allah, dia akan jalankan perintah Allah. Pesan takut kepada Allah pasti menjalankan perintah Allah. Hari ini kalau takut dengan orang di dunia ini, minggir malah, lari dari orang tersebut. Tapi kalau takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, kesannya maka apa semakin dekat kepada Allah. Karena yang maha memberi adalah Allah. Yang memberikan manfaat adalah Allah, dan yang membahayakan adalah Allah. Angin kencang. Angin kencang. Angin tepat. Nabi langsung doa kepada Allah. Tawajud kepada Allah. Karena angin pun datang dari Allah. Takut. Ini adalah termasuk tandanya iman. Takut kepada Allah. Ketika takutnya sudah ada, maka akan semakin merujuk kembali kepada Allah. Man khafa atlaka wa man adlaka balagha nafsun dalam hadis. Ini adalah kebiasaan manusia. Kalau orang takut, maka dia cepat-cepat jalannya. Nah, kita kan seperti itu. Siapa yang takut, terburu-buru dia. Karena ketakutan tadi, jadi tegang dia. Supaya dapat tujuannya tadi. Ini hikmah dari Allah. Ini
Subhanahu wa taala. Nah, Allah berikan sifat takut. Dengan sebab takut tadi dia ingin cepat dapat maksud dan tujuan tadi. Tapi kalau orang tidak ada takut, cuma kali dia santai-santai saja. Teman-teman mulia, takut bukan untuk menjadikan gila. Takut bukan untuk menjadikan gila, tapi takut ini hikmah dari Allah. Supaya kita semakin dekat kepada Allah, sehingga kita tahu hak-hak kepada Allah. Maka Nabi doa minta takut kepada Allah. Padahal Nabi yang paling takut, dan Nabi itu pun Nabi masih minta takut kepada Allah, supaya datang sifat takut kepada Allah. Padahal Nabi yang paling takut kepada Allah daripada seluruh manusia, itu pun Nabi doa minta sifat takut. Inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua manusia. Aku yang paling bertakwa, yang paling takut atas azab Allah dibandingkan kalian semua manusia. Ini Nabi memperkenalkan diri beliau. Dan ini dakwah Nabi bukan memuji diri beliau, tetapi beliau mau beritahu bagaimana keadaan diri beliau. Saya yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan saya orang yang paling takut daripada azab Allah daripada kalian. Inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Ini pelajaran untuk kita, bagaimana punya hubungan dekat kepada Allah dalam syariat kita. Dalam syariat kita, kata iman, kita takut kepada Allah. Maksudnya takut kepada Allah, jangan kita hindari diri kita daripada maksiat, dan apa saja perintah Allah kita sempurnakan. Ini maksudnya. Untuk itulah Nabi minta doa, minta, ya Allah berikan aku sifat takut. Ya Allah berikan aku rasa takut kepada Engkau. Ada orang takut, saking takutnya jadi gila. Takut jadi gila. Bukan takut seperti itu maksudnya. Segala sesuatu ada levelnya, ada ukurannya, dan Nabi beritahu bagaimana niatnya, bagaimana amalan, bagaimana cara buat amal supaya sempurna amal tadi. Bertanggung jawab Nabi, niatnya diberitahu, amalnya diberitahu, dan caranya pun diberitahu supaya maksud dan tujuannya tercapai. Niatnya bagaimana amalnya, dan bagaimana cara buat amal tadi. Niat, amal, tertib, ini adalah taklim daripada Nabi supaya jalan kita menjadi betul. Karena agama Maulana Ilyas rahmatullahi mengatakan agama itu kumpulan semua amal. Din, nun. Maksudnya apa? Din, agama. Agama, kata Maulana rahmatullahi adalah kumpulan semua amal. Agama adalah kumpulan semua amal. Banyak sekali amal-amal dalam agama. Ada amal kaitan dengan hati, amalnya hati. Yakin kepada Allah yang pertama, itu namanya iman. Yakin kepada Allah, dan hanya Allah yang Maha Esa. Takut kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah. Ini adalah amalnya hati. Ini semua dari dalam hati. Dari dalam hati takut, berharap, semakin ingin dekat kepada Allah. Dialah Allah yang memelihara saya, dialah Allah yang menciptakan saya hanya untuk beribadah kepada-Mu. Ini kaitannya amal hati. Kemudian ada amal yang dikerjakan dengan anggota badan. Amal yang dikerjakan dengan anggota badan. Allah berikan agama. Apa agama kaitan dengan mata? Agama kaitan dengan telinga. Segala sesuatu ada agamanya. Segala sesuatu ada agama. Dalam hati iman ikhlas. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku daripada nifaq.
Munafik di zaman Nabi, sekarang sudah tidak ada orang munafik. Sekarang dimulai kalau tidak kafir atau muslim, sudah itu saja. Muslim atau kafir. Kenapa kita doa? Yaitu nifak itu apa? Tidak ikhlas dalam amal. Ya Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allah, bersihkanlah hatiku dari munafik. Munafik hati apa? Buat amal tidak ikhlas dalam. Ya Allah, berikan hakikatnya dalam hatiku. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minal riya. Ya Allah, bersihkan aku dari amal yang riya. Ini ta'lim buat kita. Hati ikhlas, tidak ada nifaq, tidak ada riya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisan minal kadhib, dan dari lisan yang berdusta. Dari lisan yang berdusta. Ini semua amalan orang munafik. Yang dalam beda, yang luar beda. Lisannya beda, yang dibuat beda. Ini ta'lim untuk kita. Bagaimana dalam kita, bagaimana luar kita. Hati bersih. Jangan sampai tidak ada ikhlas. Tawajuh kepada Allah, kembali kepada Allah. Bagaimana hati selalu menuju kepada Allah. Orang kafir, orang munafik, hatinya tidak menuju kepada Allah. Maka kita minta sifat munafik keluar dari hati. Allah tahfadz minan nifaq wa amali minar riya. Ya Allah, bersihkan hatiku dari munafik dan amal dari riya, dinampakkan kepada orang lain. Bagaimana buat amal kecuali ilmu Allah saja? Bagaimana apa yang Allah berikan kita dapatkan semua. Amal saya terjaga dari riya. Kemudian mata daripada khianat. Jangan sampai mata memandang perkara yang tidak engkau sukai. Ya Allah. Pencuri melihat juga, yang lain melihat juga. Tapi kalau pencuri yang dilihat lain, kapan orang lalai? Kapan orang lalai langsung dicuri barangnya. Maka kita selalu beritahu, jaga barang, jaga iman. Kalau barangnya terjaga, imannya terjaga. Maka kita minta berlindung kepada Allah dari mata yang berkhianat, seperti mata pencuri tadi. Dan apa saja pergerakanku untuk mencari hidup Tuhan. Hendra Entona Indonesia, Pak Emran Indonesia, Rinaldi Hanzala Indonesia, Muhammad Gifari Indonesia, Suhairi Ibrahim Indonesia, Uraifah Kuli Indonesia. Silakan Pak. Allah berikan kita hati untuk cari ridhonya Allah. Kemudian setelah hati, anggota badan. Allah berikan kita anggota badan untuk buat amal. Amal baik ataupun buruk. Apa yang sudah kita buat di dunia ini, nanti anggota badan kita akan bersaksi. Mata akan bersaksi di akhirat. Tangan akan bersaksi di akhirat. Kalau kita dulu pernah buat dosa, akan memastikan kita dosa. Badan Allah adalah untuk buat amal. Bagaimana kita kerjakan amal dengan anggota badan kita? Kita diajarkan untuk bagaimana yakin dalam hati, ikhlas, kembali kepada Allah. Dan anggota badan kita ittiba. Anggota badan kita ittiba. Ittiba apa? Hak. Ikut kepada hak dan ikut kepada sunnah. Ini dengan anggota badan kita. Dan kita wah, ya Allah, Allahumma aslih dini, Allahumma aslih dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Bahkan kita diajarkan doa, ya Allah, perbaikilah duniaku dan perbaikilah akhiratku.
Karena dunia tempat hidupku, karena tempat berlalu. Dan setiap orang berlalu melalui dunia. Ya Allah, perbaikilah duniaku juga. Jangan sampai tempat berlalu malah saya celaka. Dan perbaikilah akhiratku. Ini doa Nabi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku juga. Kenapa? Karena inilah tempat yang utama, tempat kembaliku. Agama minta perbaiki, dunia minta perbaiki, dan akhirat pun minta perbaiki. Nah, Nabi diutus untuk perkara ini. Bagaimana? Allah berikan agama. Agama yaitu taat yang sempurna, yakin yang sempurna, takut kepada Allah yang sempurna. Harta diri digunakan sesuai perintah Allah. Ini namanya agama. Ini agama. Harta diri kekuatan diberikan oleh Allah. Ini nikmat dari Allah dan ini amanah juga dari Allah. Dua-duanya. Ini nikmat juga harta, kehidupan, dan ini pun amanah dari Allah. Nanti kalau datang kematian, musibah. Musibah maut. Kalau kehayat, kehidupan amanah. Tapi kalau mati disebut musibah. Kehidupan itu nikmat dan juga amanah. Hayat, kehidupan dalam hadis. Yang paling afdal, yang tola amru wa hasun amalu. Siapa orang yang paling baik, yang paling afdal? Umurnya panjang dan amalnya banyak. Sudah umurnya pendek tapi amalnya buruk. Dia orang yang paling merugi, paling buruk. Maka kehidupan adalah nikmat. Sebagaimana kehidupan nikmat, kehidupan pun amanah. Maksudnya amanah itu apa? Amanah itu namanya amanah bukan punya kita, bukan punya saya. Seseorang diberikan amanah, tolong sampaikan. Ini bukan saya itu jaga. Kehidupan ini amanah. Jangan rusakkan amanah tadi, kehidupan tadi. Jangan dirusak kehidupan. Tetapi kita jaga kehidupan tadi. Agama, kehidupan terjaga dengan agama. Jangan sampai ada maksiat dalam kehidupan kita. Inilah kita diberi talim supaya kita terjaga dengan sifat. Ustaz Muhammad Haris, Pak Ridwan Ghazali, Pak Suhaimi Usman, Malaysia Kedah. Kita minta agama diperbaiki, dunia diperbaiki. Bagaimana dunia diperbaiki? Dunia baik bagaimana hayat yang thayyibah dalam Al-Quran. Allah beri petunjuk kepada kita. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam Al-Quran Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang suci. Bagaimana suci? Suci dari kekafiran, suci daripada maksiat, suci dari permusuhan, suci dari kerusakan. Ini maksudnya hayatan thayyibah. Kehidupan yang suci. Bagaimana tertibnya? Apa asasnya kehidupan yang baik itu? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa muslim falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman buat amal soleh dalam keadaan apapun, yakinnya betul, ahli iman, ahli yakin, ahli ikhlas, terus buat amal. Kehidupan mereka Allah akan sucikan, Allah akan bersihkan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang suci dari kekafiran, dari maksiat, dari permusuhan, bahkan dari kesempitan hidup. Hidup untuk ibadah. Akhirnya dimudahkan semakin banyak ibadah, tidak ada halangan. Ini yang termasuk hayatan thayyibah, kehidupan yang suci. Kehidupan yang suci, bersih. Semakin banyak ibadahnya, semakin mudah menjalankan perintah Allah.
dalam hadis dua nikmat yang besar diberikan oleh Allah. Tetapi banyak orang lupa atas perkara ini. Dua nikmat ini, tetapi banyak lupa. Paling besar, tapi banyak yang lupa. Maka jangan lupa. Supaya jangan lupa. Dua nikmat tadi. Apa itu dua nikmat? Yang pertama kali sehat. Kesehatan. Kesehatan. Allah berikan kesehatan kepada kita. Ini nikmat yang sangat besar. Semua kaitannya dengan kesehatan. Ibadah, bekerja, yang halal, ini semua kaitannya dengan kesehatan. Kalau sehat, baru badan kita bisa bergerak. Yang pertama kesehatan, yang kedua kesempatan. Allah berikan dua nikmat yang besar ini, banyak orang lupa. Ada kesempatan, tapi pikiran nanti saja. Ini Allah berikan dua nikmat, kesehatan dan kesempatan. Ini nikmat yang sangat besar. Diberikan manfaat, diberikan dua nikmat tadi, tapi mengambil faedah sangat sedikit. Makan, minum, waktu luang, malah tidur, malah bicara sosial. Masuk sudah ini. Tidak mendapatkan manfaat dari kesempatan tadi, waktu luang tadi. Setiap orang ingin selalu sehat. Hari ini dari umur kita, waktu kita lebih banyak sehat atau sakit? Kenapa diberi banyak waktunya sehat? Karena Allah ciptakan kita untuk ibadah. Allah perintahkan kita ibadah dan Allah siapkan kita juga. Istidaknya diberi oleh Allah. Kalau sakit bagaimana mau ibadah? Maka sehat termasuk nikmat yang sangat besar. Dan kesempatan juga nikmat yang sangat besar. Kita gunakan dua nikmat yang besar tadi untuk membangun akhirat kita. Untuk membangun akhirat kita. Bagaimana membangun akhirat? Itulah kita belajar agama. Tanggung jawab kita yang paling besar, kita perlu belajar agama. Kita harus belajar agama. Apa yang kita pelajari masih sedikit. Karena agama ini banyak sekali. Agama ini banyak yang harus kita pelajari. Mendekatkan diri kepada Allah, yakin, menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Agama ini. Pertama kali kita belajar agama. Ini nikmat yang diberikan kepada para nabi. Yang pertama kali iman. Dakwah iman, dakwah tauhid. Inna iman billahi wal yawmil akhir. Beriman kepada nabi. Kita taat kepada Allah, mempersiapkan kehidupan akhirat. Beriman. Inilah ringkasannya agama. Nikmat yang sangat besar. Menjalani kehidupan dengan mengamalkan agama. Karena agama adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Obat kapan dapat manfaat? Kalau kita minum. Tapi kalau ada obat tidak kita minum, tidak bermanfaat. Agama kapan manfaatnya? Kalau bawa dalam kehidupan. Kalau ditaruh saja tidak dijalankan, tidak ada manfaat. Sebagaimana obat, sebegitulah juga agama. Obat diminum dulu, maka akan sembuh. Di mana sakitnya, minumnya sama. Boleh baca Sahih Farsi. Har udar zarge sifat. Syifa anjar. Minum obatnya tempatnya sama dari mulut, tapi kesan obat tadi di mana sakitnya.
Kalau sakitnya di tangan, di kaki, itu obat tetap dari mulut sini, tapi kesannya sampai di kaki. Tidak pergi ke tempat yang lain. Jadi di dalamnya seperti sudah ada daftar. Suatu hari kami pergi ke klinik, ketemu dokter. Dokter sedang kasih resep sama satu pasien. Tonton mulia, dokter tadi beritahu mau menenangkan penyakit pasiennya. Jadi kadang menenangkan orang yang sakit itu lebih berharga daripada obat sendiri. Oh enggak apa-apa, Bapak, tenang. Ini enggak tidak berbahaya ini. Itu lebih menyehatkan daripada obat sendiri. Jadi bebannya dihilangkan dulu. Dokter itu apa? Ini minum obat, waktunya seperti ini. Nanti mana sakitnya akan sembuh. Ini adalah kudratullah. Di mana sakitnya, ini kudratullah. Minumnya tetap sama, tapi kalau sakit kaki, hilang sakit kaki. Karena apa yang mau menyembuhkan adalah Allah. Kalau tidak, siapa yang tanggung jawab, Pak? Minumnya tetap dari sini. Minum dari sini. Terus tidak ada yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab siapa? Allah. Belum sampaikan lagi. Syair Farsi. Di mana sakitnya, minum obatnya tetap sama. Maka tetap sembuh penyakitnya tadi. Kenapa yang memberikan sakit adalah Allah dan menyembuhkan juga Allah. Arif dan pasti semua. Ini aturan Allah. Yang kemana air harus mengalir dalam tubuh, ke situ. Jadi ada jalurnya. Dan jalurnya aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana jalur obat tadi itu Allah yang kehendaki. Ini aturan Allah. Menyembuhkan kaki. Tuan-tuan mulia, begitulah untuk penyembuh kehidupan kita semua. Bukan hanya badan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berikan agama. Al-Qur'anillah wa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran untuk orang beriman, syifa, bukan hanya penyakit dalam, bahkan rahmat untuk manusia tadi. Sehingga dia berhak mendapatkan rahmat Allah. Karena Al-Quran membawa kepada ketaatan. Al-Quran untuk taat kepada Allah. Dan kalau taat, datang rahmatnya Allah. Ati Allah wa ati Rasulah la'allakum turhamun. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan rahmati kita. La'allakum turhamun. Pak Andi Ilham Wawo, Haji Irwan, Pak Saiful, Pak Arya, Pak Ahmad Palu, Indonesia semua. Kehidupan dia akan terbentuk seperti ini, yang diinginkan. Apa yang diinginkan akan terbentuk. Inilah agama. Allah berikan kepada kita. Dan agama hubungannya dengan kehidupan. Kemana saja kita kerja, apa saja profesi kita, agama di dalamnya. Bukan hanya pengetahuan, agama ini bukan hanya pengetahuan, hanya ilmunya saja. Kalau hanya pengetahuan tidak akan sampai kepada setiap kalangan umat, tidak akan menyelamatkan umat. Bagaimana agama diamalkan. Pedagang dia tahu bagaimana agama dalam perdagangan. Berdagang dengan jujur, dengan memenuhi amanah,
dengan adil, dengan ihsan dalam berdagang. Karena agama datang dalam kehidupannya. Buruh, yang mulia, tapi agama dalam buruh. Dia tinggalkan mencuri, mengangkat barang orang. Ini barangnya bagus, malah dicuri. Ataupun kalau tidak mencuri, harusnya bekerja yang banyak, malah dia kerja sedikit. Yang penting Tuhan saya tidak melihat, yang nyuruh tidak melihat. Sebaik-baik buruh, sebaik-baik karyawan, dia gunakan kekuatan dia sesuai kemampuan dia sempurnakan kerjanya. Bukan kalau dia mampu tapi malas-malasan kerja. Nah, kita tidak tahu sekarang. Maka kita belajar, jangan jadi rutinitas. Kita diberi tahu segala petunjuk, bagaimana berdagang, bagaimana jadi buruh, karyawan. Semua dalam satu aspek kehidupan diberitahu caranya dengan iman, ilmu. Tidak ada cara lain kecuali agama dan ilmu. Selain para nabi, tidak ada yang bisa memberitahu. Nabi bawa iman, beritahu iman, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Apa takaza? Bagaimana supaya kita semakin dekat kepada Allah? Bagaimana bekerja supaya dekat kepada Allah? Dengan sebab iman, maka kita semakin dekat kepada Allah. Ini, maka untuk memahamkan perkara ini, Allah utus para nabi. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berjaya. La ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah adalah taat. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, kita harus taat. Nabi taat, kemudian bawa ketaatan dan taklim ketaatan juga. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. 3 ketaatan. Taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada penanggung jawab kita. Taat kepada penanggung jawab kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat terakhir ketika di Arafah, Hajjatul Wada. Ketika haji wada, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, kemudian taat kepada sallu khamsakum wa summu syahrakum wa atihu umarakum fadkhulul jannata. Jaga 5 salat waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian bayar zakat, kemudian taat kepada penanggung jawab. Kalau kamu buat ini maka masuk ke dalam surga. Ketaatan. Ini khutbah Nabi waktu hajjatul wada yang terakhir. Yang terakhir ini sangat penting. Kehidupan bagaimana taat, penuh ketaatan. Ini takasan dari kehidupan kita. Kehidupan kita dakwah iman, dakwah agama dan ta'lim. Taat kepada Allah. Man yuti' Rasul faqad ata Allah. Setelah taat kepada Rasul maka taat kepada Allah. Ini bukan 2 perkara. Sama saja, taat kepada Allah dan Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Dalam kehidupan kita penuh dengan ketaatan. Taati bananya sangat besar sekali. Mulai dari hidup sampai mati, mulai dari lahir sampai mati, kita taat kepada Allah dengan penuh keagungan, dengan penuh anak. Taat kepada Allah. Jangan beban, jangan merasa beban. Inilah maksudnya dakwah tabligh kita. Bagaimana setiap kehidupan kita, setiap masing-masing kita taat kepada Allah.
Sebagaimana para sahabat terdahulu, mereka adalah orang yang ahli taat. Ini adalah permata yang sangat besar, perhiasan yang sangat besar nih, ketaatan. Karena apa? Malaikat selalu taat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang malaikat, sifat malaikat. Bagaimana sifat malaikat? Selalu taat, tidak pernah maksiat. Apa yang diperintahkan sudah itu sebut malaikat. Apa yang diperintahkan mereka kerjakan. Dan bagaimana taat, sifat taat tadi datang dalam diri kita. Bagaimana sifat taat seperti malaikat ada pada diri kita. Maka kita takut maksiat kepada Allah, takut besok. Contoh mulia, kita tidak ada maksum, tapi kita akan mahfuz. Kita tidak ada yang bebas dari dosa, tapi kita bisa terjaga dari dosa. Dengan taat tidak menjadikan diri kita maksum, bebas dari dosa, tapi dengan taat jadi mahfuz, terjaga dari dosa. Dengan ketaatan menjadi hiasan dalam hidup kita. Iman yaitu dengan taat, dengan yakin kepada Allah, takut kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah. Kemudian dia akan menjalankan ibadah, sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, ibadah semua kita jalankan. Inilah semuanya ibadah. Usaha dakwah tabligh kesannya yaitu level ibadah kita semakin meningkat. Bukan di situ saja. Inilah maksud dakwah dan tabligh yang kita kerjakan. Kita dakwah, ngajak orang supaya orang belajar agama. Apa kesannya untuk diri kita? Level ibadah kita semakin meningkat, bukan di situ saja. Kalau tidak meningkat, berarti kurang. Ini kekurangan kita. Ada yang salah ini. Apa dalilnya? Kisah para sahabat terdahulu terlalu. Kisah para sahabat. Para sahabat ketika mereka buat kerja dakwah, iman, yakin mereka, bahkan ibadah mereka semakin meningkat. Ibadah mereka semakin meningkat. Kesannya dakwah, kalau dakwah sungguh-sungguh pasti ibadahnya makin kencang. Bahkan bukan hanya fardu, nawafil, yang sunnah-sunnah makin meningkat. Yaitu semakin banyak ibadahnya. Tarahum ruk'a sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Seakan-akan hidupnya itu penuh dengan ibadah saja. Mereka sahabat dakwah, kemudian taklim kepada Nabi. Bukan hanya bergerak saja. Bukan hanya bergerak saja. Dikenal bergerak bukan itu saja. Tarahum ruk'an sujadan. Ini para sahabat diceritakan dalam Al-Quran. Kalau melihat mereka lupa terus, sujud terus. Jadi terkenal dalam ibadahnya Tuhan. Melihat para sahabat, mereka dalam keadaan sujud kepada dalam keadaan ruku. Sebagaimana kalau lihat kita lagi ngapain? Lagi makan siri, lagi ngapain? Lagi duduk-duduk, lagi ngobrol. Kita sahabat kalau dilihat lagi sujud, lagi ruku. Seperti itu, Pak. Kalau kita lihat sedang sujud, sedang ruku. Diceritakan dalam Al-Quran. Dakwah, orang tabligh harusnya seperti ini. Yaitu semakin banyak ibadahnya, maka kita menjadikan diri kita, jangan kita tertipu. Jangan tertipu. Jangan pernah katakan kami kan orang tabligh, kami sudah bekerja tabligh sudah. Jangan merasa cukup. Qanaah dengan harta. Tetapi tuan-tuan mulia, apakah ibadah tadi sudah banyak atau belum? Maka dalam hal itu sahabat tulis ini. Maulana Yusuf rahmatullahi menulis Hayatus Sahabat. Maulana Zakir rahmatullahi menulis Hikayatus Sahabat. Lagi dan lagi 12 bab kecil saja dalam Hikayatus Sahabat, tapi ada 2.
memberitahu kehidupan para sahabat. Contoh mulia kehidupan para sahabat mencontoh kehidupan Nabi. Mereka menjalani kehidupan bersama Nabi. Nah, inilah maksud dan tujuan hidup kita. Level kita mau sampai situ. Contoh mulia kita bergerak di jalan Allah untuk ini. Contoh mulia supaya kita fokus dalam keluar jalan Allah. Kita tinggalkan anak istri kita sementara untuk fokus ini. Contoh mulia mau fokus karena tidak ada gangguan yang lain. Kata Pak Dokter, obat minum di rumah sama ini juga, di rumah sakit sama ini juga. Tapi kalau di rumah sakit dirawat, lebih fokus lagi, tidak ada yang ganggu. Kalau di rumah banyak gangguan. Contoh mulia kita buat usaha seperti ini. Nah, ada levelnya, ada ukurannya. Dengan sebab usaha kita sudah sampai level mana? Susah kita jadi hilang dalam kehidupan. Bahkan sampai menuju surga Allah. Maka untuk itulah saya katakan, baca kisah sahabat. Sahabat, mereka buat dakwah, ada kesannya. Makin banyak ibadahnya, makin meningkat ibadahnya dalam kehidupan mereka. Dengan sebab mereka beriman, ibadahnya makin banyak. Hari ini akan kita lupa sholat sunnah 2 rakaat, habis itu witir, lupa sholat sunnah lagi. Padahal sahabat mereka betul-betul beribadah, seolah-olah menghabiskan waktu yang lain untuk ibadah. Kalau rakaat sujadah, kalian kalau lihat para sahabat, mereka sedang banyak ibadah. Kalau nggak dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Seperti kita banyak makan suri. Jadi orang mengenalnya itu. Mereka sujud, ruku. Contoh mulia, berarti maksudnya apa? Sholat. Dalam keadaan sholat. Karena puasa tidak ada ruku dan sujudnya. Zakat tidak ada ruku dan sujud. Jadi maknanya apa? Sahabat panjang-panjang sholat. Kadang dalam keadaan sujud, kadang dalam keadaan ruku. Tarawih, rakaat, sujadah. Nah, sehingga orang yang mau datang pun tahu para sahabat. Nah, kalau mereka banyak ruku dan sujud, itulah para sahabat. Tandanya itu. Jadi dengan dakwah dan tabligh semakin banyak ibadah kita, semakin rajin kita ibadah. Dan banyak ibadah kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita banyak ibadah, semakin menghambakan diri kita kepada Allah. Inilah petunjuk untuk kita. Sehingga orang tanya, bagaimana ciri-cirinya sahabat yang banyak sujudnya dan banyak rukuknya? Ya qataguna fadlan minallahi wa ridwana. Dua perkara. Mencari karunia dari Allah. Karunia Allah. Fadlullah. Karunia Allah itu apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita keluar masjid baca doa ini. Fadlullah. Karunia Allah itu apa? Rizki juga termasuk surga juga. Contoh ya, seseorang tidak akan masuk ke dalam surga kecuali atas karunia Allah, kecuali atas fadlullah. Fadlullah, kita katakan fadlik. Anomennya selalu kami fadlik. Ya bertabuna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari fadlan, karunia dari Allah. Fadlan itu apa? Rizki juga dan surga juga. Contohnya kalau dakwah sungguh-sungguh, pasti ibadahnya sungguh-sungguh. Bukan hanya fardu, bahkan yang sunnah pun dijalankan. Bahkan sholat yang dulu tidak dikerjakan, dia kerjakan. Ataupun dulu nakal, banyak meninggalkan puasa, dia kodok puasanya. Zakat, dulu hartanya sudah sampai zakat, tidak dibayar zakat ini. Jadi para sahabat mereka banyak ibadah. Kalau menemui para sahabat dalam keadaan ruku dan sujud.
Para sahabat, Tabi'in mengatakan, kalau kalian menemui para sahabat, melihat wajah-wajah mereka, karena banyak sujud, ada kesan daripada, ada bekas daripada sujudnya, yaitu kulitnya lebih keras karena lebih banyak menyentuh tanah, yaitu seperti lututnya kambing. Pernah lihat lututnya kambing? Ada hitam-hitamnya. Tapi itu tidak mesti hitam, yaitu makin tebal dia. Karena kenapa? Sudah terasa ibadahnya. Karena apa, terasa lezat, enak. Dengan dakwah semakin semangat dan semakin enak buat ibadah. Kemudian sifatnya para sahabat, para tabiin, mereka juga semangat ibadah, enak ibadah. Wudhu, sholat isya dipakai sholat subuh. 40 tahun tabiin sholat isya dengan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Juga Ibnu Umar memuji para tabiin, kalau dalam ibadah kalian lebih banyak daripada sahabat. Tabiin lebih banyak daripada sahabat. Jadi kalau ibadah dakwahnya sungguh-sungguh, maka ibadahnya makin sungguh-sungguh. Jangan jadi kebiasaan. Sholat sudah direkat, cepat saya, cepat kumpul. Gara-gara kumpul lupa sholat sunnah. Jangan kita tinggalkan. Fardu saja masih banyak yang kita tinggalkan, apalagi sunnah. Maka tuan-tuan mulia, awal tapi inilah kesannya. Semakin banyak ibadah, Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Bukan hanya menyempurnakan program rutinitas, tapi ada kesan yang mau kerjakan di kita. Sehingga tahu tandanya, siapa mereka? Para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah kisah para sahabat di hadapan kita. Maulana Zakar Rahmatullahi menulis hikayat sahabat dan tadi lama. Ringkas, tapi semuanya ada. Kemudian Maulana Rahmatullahi semuanya. Ayat sahabat 3 jilid. Dan kita sudah baca kitab itu. Ilmu dalam kerja ini sudah ditulis dalam ayat sahabat, itu masih banyak lagi. Apa yang harus saya sampaikan kepada umat, saya sudah tulis semua dalam kitab Hayat Sahabat. Saya sendiri melihat Maulana Rahmatullahi kata mulai berani. Saya awal-awal saya kurus katanya. Dia katakan tahun 58. Saya lihat Maulana Yusuf Rahmatullahi tulis. Saya menulis. Waktu itu beliau masih banyak menulis. Pada Isya beliau baca pada kita. Kadang baru lampiran saja, satu lampiran yang beliau tulis, beliau bacakan kepada kita. Dan saya juga heran waktu pertama kali berjumpa kepada beliau. Waktu itu sedang menulis Hayatus Sahabat. Tuan-tuan mulia, walaupun sudah sibuk menulis kitab, beliau sibuk menulis Hayatus Sahabat, setiap orang yang datang beliau sambut. Kalau ada orang alim, beliau tanya, bagaimana tulisan saya ini, betul atau tidak? Walaupun orang alim tadi lebih muda daripada beliau.
bagaimana beliau ihtiram, ta'adab kepada setiap orang. Dan beliau sudah tulis semuanya bagaimana cara kerja dakwah dalam hal itu sama. Sangat penting bergerak di jalan Allah. Tidak akan meningkat kerja dengan tanpa bergerak. Bergerak penting, tapi bukan hanya bergerak, tapi bergerak di jalan Allah dengan ilmu dan zikir. Dengan sifat ilmu datang, sebagaimana mesin gilingan gandum. Contoh mulia, hanya mesinnya saja, biji gandumnya tidak dimasukkan, maka tidak keluar gandum, tepung gandum. Kapan contoh mulia? Masukkan tepung gandum maka keluar, masukkan biji gandum maka keluar tepung gandum. Baru namanya mesin gilingan gandum. Bukan hanya bergerak saja, tapi ilmu dan zikir. Masukkan di sini, masukkan biji, di sini keluar tepung. Maka ilmu dan zikir. Dengan ada ilmu, maka kejahilan akan hilang. Dengan ada zikir, kelalaian akan hilang. Terus bagaimana ilmu? Contohnya, apakah kita harus ke pesantren? Kita sudah tua begini harus ke pesantren. Contoh melihat tidak perlu lagi ke pesantren. Duduk dalam ta'lim fadilah amal dengan tawajud, sehingga kita sampai kepada kita ilmu fadail. Untuk jadi dokter, kita perlu tahu ilmu kedokteran. Untuk betul tabligh, kita tahu ilmu fadail. Contoh mulia, ilmu fadail adalah bermanfaat untuk setiap orang. Ilmu fadail bermanfaat, fadilah. Apa yang kita dapatkan, keberkahan apa yang kita dapatkan kalau kita buat amal. Dan kalau kita buat dosa, apa azabnya, apa ancamannya. Inilah fadilah, kita fadilah amal. Ilmu zikir. Yang pertama kali kita bawa kehidupan kita dalam ilmu fadail. Maka kita fadail amal. Ini sangat penting untuk jemaah tabligh. Dulu tidak ada. Dulu awal-awal tidak ada. Ini sudah ditulis. Dan sangat berusaha sekali. Maulana Zakaria tulis ini, berdoa kepada Allah dalam setiap menulis hadis dalam fadilah amal ini. Sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan banyak ulama mengatakan setelah Al-Quran paling banyak dibaca di seluruh dunia adalah fadilah amal. Di dalamnya hadis Nabi. Yang paling banyak dibaca setelah Al-Quran di seluruh dunia adalah fadilah amal. Dan fadilah amal itu adalah makanan untuk dalam kita, untuk rohani kita, untuk kehidupan kita. Makan, kita perlu roti, makan sayur, makan lauk. Dan makanan rohani kita adalah fadilah amal. Ilmu fadilah lebih utama, lebih dikedepankan. Maulana Yusuf rahmatullahi mengatakan, agama kita dalam setiap aspek kehidupan kita ada ilmu fadailnya dan ada ilmu masail. Ada fadilah berdagang dan ada masail berdagang. Ada fadilah bertani, ada masail bertani. Ada fadilah berburu, menjadi karyawan. Ada masail dalam jadi karyawan. Dalam setiap aspek kehidupan apapun. Dalam kehidupan manusia banyak bagian-bagiannya. Pedagang, kemudian petani, buruh, karyawan. Setiap aspek kehidupan tadi ada fadilahnya, ada masailnya. Pedagang mengamalkan agama, tahu fadilahnya, dengan amanah, dengan jujur. Apa fadilahnya? Dalam setiap aspek kehidupan ada masailnya, ada fadilahnya. Masail itu untuk tahu fadilah apa pahalanya, apa ancamannya ditinggalkan. Itu syariat. Dan kemudian syariat adalah caranya, masail. Setiap amal ada fadilahnya, ada masailnya. Itulah syariat. Untuk itulah kita baca fadilah amal.
sehingga setiap individu orang Islam dia semangat untuk beramal. Dia yakin dan dia sampaikan kepada setiap orang. Kalau dia dakwakan, semakin yakin. Kalau saya dakwakan, Allah akan berikan ini kepada saya. Dengar fadilah salat berjamaah, ketinggalan salat berjamaah, salat berjamaah juga, tapi di belakang, biasanya di saf awal, sedih, biasanya saya saf awal, tertinggal di saf awal. Karena tahu fadilah. Maka Maulana Ilyas Manutara mengatakan ilmu fadail lebih utama daripada ilmu masail, dikedepankan daripada ilmu masail. Dia tahu kenapa harus saya buat amal, karena tahu fadilahnya. Kalau buat ini apa pahalanya? Kalau ditinggalkan apa ruginya? Maka untuk itulah para sahabat secara umum mereka ingat dalam setiap amal apa fadilahnya. Kalau saya buat ini apa fadilahnya? Apa tahu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu kali beliau sampaikan fadilah kepada Umar bin Khattab. Siapa orang sholat jenazah kemudian antar jenazah, maka dapat pahala 2 qirat. 1 qirat seperti gunung Uhud. Ini riwayat Abu Hurairah. Sholat jenazah kemudian hantar jenazah ke kuburan, maka 2 qirat. Kalau hanya sholat jenazah ataupun ke kuburan saja tidak sholat jenazah, 1 qirat. Umar sebenarnya tahu hadis ini, tapi tanya kepada Abu Hurairah, beliau masih ingat atau tidak? Dan sholat jenazah sebenarnya amal yang mudah, cuma 4 takbir. Ibnu Umar tanya kepada Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, kata Ibnu Umar, kamu hanya sholat jenazah, tidak antar ke kuburan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampaikan 1 qirat sudah dapat, kalau sampai mengantarkan 2 qirat. Kemudian tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, betulkah hadis tersebut? Iya betul, sholat jenazah antar ke kubur 2 qirat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, laqad dayana qiratana. Sekarang kita sudah ketinggalan 1 qirat. Hanya sholat jenazah saja, tidak ikut ke kuburan. Sahabat tahu fadilah dan mengamalkan. Sebenarnya sahabat sudah tahu hadis tadi, tapi diulang-ulang sehingga setiap orang mengamalkan. Laqad dayana qiratana. 1 qirat kita kehilangan. Hanya sholat jenazah, tidak ikut mengantarkan jenazah. Mereka para sahabat belajar ilmu dan kedepankan fadilah. Untuk itulah dalam kerja ini sifat yang ketiga, ilmu ma'azikir. Dalam tabligh ilmu ma'azikir, dalam dakwah ilmu ma'azikir, dalam ibadah ilmu ma'azikir, dalam setiap keadaan kehidupan kita ilmu ma'azikir. Seperti rel kereta api. Kereta apinya besar, tapi tidak ada rel, tidak jalan. Begitulah orang Islam. Rel kereta apinya itu adalah ilmu dan zikir. Ini apa perintah Allah, apa sunnah Nabi. Ini yang maksudnya ilmu dan zikir. Dalam setiap amal apa saja, bekerja, makan, apa saja, apa perintah Allah, apa sunnah Nabi, itu ilmu dan zikir. Seperti 2 rel kereta api, ada rel. Maka dalam kerja ini ilmu ma'azikir, ilmu fadail lebih dikedepankan. Bagaimana setiap orang tahu ilmu fadail.
Belajarnya ilmu fadil sangat mudah. Kita bisa belajar, bisa tanya. Kalau ilmu masail, kita harus tanya kepada ahlinya. Ingin berangkat haji, tanya kepada yang mengerti haji. Kadang masail baru kejadian di depan kita tidak tahu, maka kita tanya. Kalau ilmu fadail setiap waktu kita harus tahu. Kalau ilmu masail ada kaitannya, mau haji waktu haji. Ilmu fadail supaya kita semangat amal. Semangat untuk amal, gairah untuk beramal. Dan kalau sudah semangat untuk amal, tidak mau meninggalkan amal. Usaha juga yakin terbentuk dan ilmu fadail pun terbentuk. Kalau tahu fadilah, tahu buahnya amal, hasilnya amal. Dan kalau tahu fadilah, dia tidak akan tinggalkan amal. Dengarkan fadilah dan kita amalkan. Kehidupan tidak lepas dari ilmu dan zikir. Inilah jalan yang betul, ilmu dan zikir. Kalau tidak ada ilmu zikir, kejauhan. Akhirnya jadi rutinitas, kebiasaan saja. Kita bukan rutinitas, tapi kita untuk menegakkan sunnah. Untuk 6 sifat dalam dakwah kita, dalam kehidupan kita, bagaimana sifat ini wujud. Dan kita bawa apa kepada 6 sifat ini? Iman, yakin takut kepada Allah, jaga sholat, jaga ibadah, belajar, menunaikan hak orang lain. Jangan sampai tidak menunaikan hak orang lain. Ini semua tertib dalam kehidupan kita. Untuk hubungan dekat kepada Allah, untuk memperbaiki hubungan kepada sesama, dan untuk membangun akhirat. Ini 6 sifat. Untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada makhluk Allah, dan untuk membangun akhirat. Kalau hidup ini sudah terbaik semuanya hubungan tadi, maka akhirat akan terbaik. Akhirat akan menjadi baik. Kalau amal sudah diterima, maka akan dapat manfaatnya di akhirat. Maka kita diajari perkara ini. Dengan sebab dakwah kita menunaikan hak kepada hamba-hamba Allah. Maka kita terus belajar mengajar. Kita sampaikan kepada orang lain seluruh dunia. Belajar kemudian sampaikan. Contohnya karena kita belajar bukan harus ke pesantren, tapi dengan sumpah, dengan di zaman sahabat agama belajar dengan sumpah, dengan duduk dalam majelis-majelis. Karena tidak ada pesantren di zaman para sahabat. Sebagaimana anak kita itu selalu sumpah dengan ibunya, sumpah dalam perkara masak. Nggak pernah diajarin masak, tapi selalu sumpah sama ibunya, ikut ibunya masak, akhirnya dia jadi ahli masak. Begitulah kita hari ini, selalu sumpah dengan orang tua kita, ulama kita, maka kita dapat agama, belajar agama. Sahabat dengan sumpah dengan Nabi, mereka ambil agama, mereka dapat ilmu agama, itu pasti. Dakwahnya nampak, taklimnya nampak. Ini cara lama. Ini memudahkan untuk kita. Keluar jalan Allah, kita tanya, kemudian kita ingatkan. Sekarang bukan waktunya belajar kitab lagi, udah tua kita mau belajar kitab lagi, belajar pesantren lagi. Ini caranya, keluar jalan Allah, kita tanya para ahli ulama. Ini cara yang mudah untuk kita. Dan kita harus semangat, iman, yakin, beribadah, menunaikan hak kepada orang lain. Dan semua ini kita buat untuk mencari ridhonya Allah, membangun akhirat kita. Maka itulah kita keluarkan waktu. Ini kita segera keluar dan kita keluarkan orang lain di jalan Allah, supaya hidup kita betul dan akhirat kita betul. Semoga siapa terbaik. Apa saja takaza kita siap penuhi.
Saya pertama, saya mau berangkat. Semua bersedia Tuan. Semoga Allah terima Tuan semua, Masya Allah. Jangan berdiri dulu. Ada pengumuman. Ilan penting. Ilan sangat penting. Ada ilan mengenai besok. Duduk lagi, duduk. Ada ilan sangat penting, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Besok insya Allah doa. Duduk dulu. Besok pagi sudah doa. Pertama, siapa yang belum daftar, segera daftar setelah ini. Yang mau tes skill, belum daftar, segera daftar setelah ini. Siapa yang belum daftar, segera daftar. Jemaah taskil yang sudah dibentuk harap bersabar karena banyak yang belum catatkan nama, kita tunggu sampai selesai. Kemudian yang kedua, yang sudah terbentuk jemaah, jemaahnya. Barang lebihnya, barang yang tidak dibawa taskil besar, tidak terlalu penting, maka diletakkan di amanah barang. Sehingga dalam perjalanan mudah dibawa-bawa. Yang besar-besar, tas yang besar-besar diletakkan dalam amanah barang. Tapi barang penting jangan diletakkan dalam tasnya. Ada tempatnya lain. Amanah, uang, dan paspor. Ini bagi orang yang taskil. Dan siapa yang pulang? Siapa yang pulang, maka pulangnya dari sini, bukan dari Lewi. Karena markas ditutup. Jangan menyusahkan diri sendiri masuk ke dalam markas, ditutup ruang keluarannya. Siapa yang berangkat taskil ataupun pulang ke negaranya dari sini Pak, dari Medan Istimewa ini. Karena markas dikunci, ditutup. Tidak usah pergi ke markas. Di sana sedang dicek, sedang dibersihkan markasnya. Maka siapa yang berangkat taskil semua dari sini, dan siapa yang berangkat pulang ke negaranya pun dari sini. Dari Medan Istimewa. Siapa yang berangkat taskil, ingat-ingat Bapak, fotokopi paspor dan fotokopi visa. Jangan tertinggal, selalu dibawa di kantongnya. Fotokopi paspor dan visa selalu dikantongi. Selalu di badan. Kita tidak tahu nanti di kereta api. Kita tidak tahu nanti di kereta api barang tergeser hilang. Barang tidak apa-apa hilang. Yang penting fotokopi paspor dan visa tidak hilang. Jadi fotokopi paspor dan visa selalu di badan. Di badan. Kemudian siapa yang pulang ke negaranya besok doa. Setelah ini langsung laporan istiqlal. Yang setelah istiqlal akan pulang ke negaranya. Sehingga nanti diberitahu kapan setelah doa mau pulang ke negaranya. Baik lewat kereta api atau naik bis dulu, atau ke terminal bis, atau lewat bis ke perbatasan. Setelah doa mau pulang. Nah sekarang setelah ini laporan ke istiqlal. Nanti diberitahu kapan, mulai sekarang didaftar ke istiqlal, nanti diberitahu. Besok setelah bayar subuh, setelah subuh langsung bayar hidayah, tidak ada bayar subuh. Besok setelah subuh langsung bayar hidayah dan hidayah ringkas.
Kemudian setelah doa Maidah, doa musafah. Setelah salaman musafah baru sarapan. Setelah subuh bayan hidayah, setelah bayan hidayah doa, setelah doa musafah. Kemudian setelah itu baru sarapan. Dengarkan baik-baik tertib untuk musafahnya supaya tidak salah. Di mana kita bermusafah? Orang-orang Arab, jemaat dari Arab di sana. Yang nomor 3, orang Arab yang nomor 3, masanya di sana. Masanya akan duduk di yang nomor 3 dengan tertib besok bermusafah di sana. Orang-orang Urdu sebenarnya. Mereka bermusafah di tiang nomor 24. Mereka ini di jalan ini. Tiang nomor 24. Orang-orang Urdu dari sana mereka dengar. Kemudian kita apa? Orang Inggris, orang Turki, orang Bangladesh, Afrika, semuanya musafahnya di tiang itu yang alat Inggris di situ. Tiang nomor 30. Itu dekat terjemah Inggris. Mereka musafahnya di sana, masanya di sana. Dengarkan baik-baik. Orang-orang berbahasa Inggris, England, Turki, dan Afrika, negara Afrika berbahasa Inggris. Yang nomor 30. Tidak jauh dari terjemah bahasa Inggris. Kemudian Kyrgyzstan, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, semua ini kita Pak. Jepang 56. Kita ini semua Pak. Thailand, Malaysia, Indonesia, Kyrgyzstan, Jepang 56. Yang 56 itu. Bersamanya di situ kita Pak. Indonesia, Malaysia, ini semua yang kita di situ. Nah, besok 56. Marsi jadikan dua tempat. Orang-orang Parsi, Iran, Afgan. Pertama, musafah mereka di tempat terjemah mereka di belakang. Kemudian mereka musafah yang kedua dibagi 2. Yang 104 dan 103. Yang nomor 103 104. Kemudian musafah yang kedua 150, yang 150. Ini orang-orang Parsi, orang-orang Persia. Jadi tempat yang sudah ditentukan masih datang ke situ, tidak usah ke tempat yang lain. Masing-masing masanya akan diberikan. Tolong diperhatikan dan mohon siapa yang belum daftar tidak dapat Pak. Saya ditunggu jemaah taskin. Silakan Pak. Silakan Pak yang belum daftar. Dan siapa yang mau pulang setelah istimewa ini langsung daftar ke Istiqlal sekarang. Silakan Pak berdiri. Yang daftar ke jemaah taskin.
Indonesia 43, Malaysia 35, Singapura belakang sini, belakang member. Yang mau pulang ke negara, langsung ke Istiqlal sekarang. Langsung ke Istiqlal. Daftar. Bersedia insyaAllah Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi.